Haleluya, shalom jemaat GBI Putra dikasih Tuhan Yesus. Haleluya, kita bangga punya Tuhan yang dahsyat, amin. Tak terasa kita masuk di bulan yang baru, bulan Oktober. Dan seperti biasa di minggu pertama kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hatimu, kita akan memuji menyembah Tuhan. Namun sebelumnya sebelum kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, hormat, pujian, kehebatan, kedahsyatan hanya bagimu Tuhan Yesus yang duduk di takhta kemuliaan. Kami bangga punya Engkau Tuhan, kami percaya sesuatu yang dahsyat pasti terjadi saat kami datang memuji Tuhan sungguh-sungguh. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, susah kecewa dihibur, bahkan yang putus asa pasti ada jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang bangga punya Tuhan Yesus, katakan amin. Tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Dan sekali lagi saudara kita bangkit berdiri, berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat, yang tidak ada bandingannya. Katakan haleluya. Come on. Kami bertepuk tangan Bapak Ibu yang di rumah. Agungkan Tuhan. Katakan say, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan tak ada. Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh dikalahkan, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, everybody say, sungguh tak tertandingi, setara denganmu, hanya Yesus Tuhan yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Lebih lagi jemaat GBI Putra, agungkan Tuhan yang dahsyat. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, everybody say, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Tak ada bandingannya di kolong langit ini Bapak Ibu. Dia terlalu hebat. Yeah, yeah, yeah. Haleluya. Mari angkat tanganmu sama-sama. Katakan sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Lebih lagi, 1, 2, go. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah yang hebat, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Berikan suara-suara bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Haleluya, Engkau hebat Yesus. Berikan suara-suara bagi Dia Bapak Ibu yang di rumah. Come on. Say, whoa.
berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Siap jemaat, here we go. Say, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan akan jadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Mari jemaat JB Putra say katakan imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Oh, here we go. Say, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Say 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 katakan bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kau yang ku misai dan kuatku. Katakan bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kau yang perisai dan kuat. Lebih lagi katakan bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan kuat. Lebih lagi jemaat JB Putra say, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan kuatku. Say, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalam. Berikan tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bangga punya Tuhan yang hebat dan dahsyat. Amin. Baik, kita akan menabur, kita akan beri dengan penuh sukacita. Haleluya. Sebelum kita berdoa, kita akan menabur dengan penuh sukacita. Nanti di layar TV, layar handphone Bapak Ibu, ada barcode dan nomor rekening. Beri dengan penuh sukacita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami bangga punya Engkau Tuhan, sumber berkat kami, sumber kekuatan kami yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ekspresi kami diberkati. Kami rindu menabur dengan penuh sukacita. Bapa melihat setiap tangan-tangan yang rindu untuk menabur. Berkati usaha mereka, bisnis mereka, apa saja mereka kerjakan dengan tangan mereka. Bapa buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya di tengah-tengah pandemik ini Tuhan, Tuhan akan berkati anak-anak Tuhan. Tuhan akan berkati orang-orang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberi, yang siap menabur, sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Yes Lord. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan, ku mengangkat tanganku. Bapa kami bersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hati kami Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Bapa kami rindu memandang wajah-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari angkat tanganmu, katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, kami mau diam di hadirat-Ku. Mengangkat tangan, ku mengangkat tanganku. Bapa kami bersyukur, amin, menyembah-Mu.
Kami rindu menyembah-Mu Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, ajaib, luar biasa. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri sama-sama. Katakan, rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan, ku mengangkat tanganku. Kami bersyukur dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari sembah Dia. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan, kami menyembah-Mu Haleluya. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Shandaralamo. Inamo, ya Se. Inamo, ya Ralaba, ya Mo. Haleluya. Ya Ralaba, ya Sharalaba, ya Ralabo. Kami percaya mujizat terjadi. Kami percaya Engkau yang buat mujizat. Terima kasih. Ya Ralaba, ya Senamo. Inama ya Ralamo. Kami percaya mujizat sedang terjadi atas umat-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi atas umat-Mu Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat Bapak Ibu. Katakan, Kau Tuhan. Kau Tuhan, Amin. jadi andalanku. Yes Lord. Hanya Kau Tuhan, Yes. yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu. Yes, amin. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Angkat tanganmu Bapak Ibu, katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya
dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat tanganmu, katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya ada mujizat. Oh, ada mujizat. Haleluya. Aku percaya. Haleluya, saudara-saudara sekalian semuanya, shalom dan selamat beribadah dalam ibadah online kita dalam masa PSBB ini. Saudara-saudara terkasih, berkali-kali saya katakan dalam masa PSBB ini ada yang namanya pembatasan. Semua kita geraknya itu terbatas. Ya, keluar rumah terbatas, makan terbatas, jalan terbatas, ibadah terbatas. Tapi satu hal, kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Dan kalau saudara aminkan ini, dan yakini ini, percayai ini, maka bahkan pada hari ini pun, kuasa Tuhan itu bisa bekerja dalam hidup kita semua, di tempat kita berada, dimanapun kita. Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Maka kita pada hari ini, sambut kebenaran firman Tuhan, dan sambut kuasanya, yang akan memberikan satu berkat besar buat kita sekalian. Karena itu saja kita tetaplah semangat di tengah-tengah pembatasan ini. Mari kita siapkan diri kita untuk terima firman Tuhan dan terima perjamuan kudus. Sehabis saya sampaikan firman Tuhan nanti, kita adakan perjamuan. Jadi siapkan semuanya, dan kemudian siapkan tidak hanya tubuh kita, tapi siapkan juga hati kita melalui doa. Mari kita berdoa sebentar. Langit dan bumi akan berlalu, ya Bapa Surgawi, tapi firman-Mu akan tinggal tetap. Maka kami yang ikut ibadah ini pada hari ini, sungguh-sungguh merindukan sesuatu yang kekal dan abadi, dinyatakan atas hidup kami. Bahkan tidak hanya yang kekal abadi firman itu dinyatakan, tapi ada kuasa dari tempat yang maha tinggi, juga menyertai pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Maka kami buka hati kami lebar-lebar ya Tuhan, untuk Roh-Mu yang kudus boleh bekerja di rumah kami masing-masing, di kamar kami, di ruangan kami ya Tuhan, supaya kuasa itu bekerja dalam hidup kami. Supaya ketika firman Tuhan disampaikan, hamba-Mu ini oleh karena pertolongan Roh Kudus saja menyampaikan kata-kata yang bersumber berasal daripada pewahyuan Roh-Mu yang kudus. Dan setiap kami ya Tuhan boleh sungguh-sungguh sebelum firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, memohonkan supaya kuasa Roh yang ajaib itu juga bekerja untuk menjamah kami sekalian, menyembuhkan kami, memulihkan kami ketika firman Tuhan disampaikan. Kuasa yang ajaib itu bekerja atas kami semua. Terima kasih, kami siap ya Tuhan, di dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, Raja yang kekal. Kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin. Amin. Perempatan Coca-Cola, dulu ya, sekarang tidak. Perempatan Coca-Cola yang di Cempaka Mas itu dulu dianggap sebagai perempatan paling berbahaya se-Jakarta. Bukan karena kata orang saja, tapi saya alami sendiri. Seumur hidup saya ditodong pistol hanya 1 kali. Dan itu di perempatan Coca-Cola. Suatu hari saya lewati lagi perempatan tersebut. Datang satu orang bawa kerincingan,
Kayak kerincingan ecek-ecek itu, oke? Biasa, pengamen minta uang. Dan dia pakai rok. Asumsi kita kalau pakai rok, mestinya seorang perempuan. Ketika dia datang, saya lihat dia pakai bedak, dia pakai lipstik dan lain sebagainya. Tapi kelihatan sekali bekas cukurannya. Ya, seorang pria. Nah, hidungnya itu salah operasi, sehingga bengkok. Kemudian matanya kelihatan ada yang tidak wajar. Pipinya juga bengkak menurut saya. Wajahnya aneh sekali. Dan di tengah-tengah teriknya matahari siang itu, di Jakarta yang begitu panas, dia jalan dari satu mobil ke satu mobil untuk meminta-minta sedikit uang untuk dia bisa hidup. Ketika dia lewat depan saya, pikiran yang muncul pada diri saya adalah begini. Kenapa orang ini masih mau hidup? Kenapa dia masih mau bertahan hidup? Maksud saya, sudah jelas sekali lah bahwa hidupnya itu kerasnya bukan main. Dan saya yakin dia sering sekali menjadi ketawaan banyak orang, dibully oleh banyak orang, makan saja susah mesti minta-minta. Kenapa orang demikian ini tidak berhenti hidup saja? Maksud saya, kenapa orang demikian ini masih terus-menerus bertahan? Saudara-saudara sekalian, kita semua ini ibarat orang yang sedang dalam suatu perjalanan dalam kehidupan ini. Ya, dalam perjalanan hidup kita ini selalu akan ada tantangan dan pergumulan yang seringkali membuat kita merasakan beban, bahkan kadang-kadang bebannya begitu berat sekali sehingga kita rasanya tidak kuat berjalan lagi, tidak kuat meneruskan perjalanan ini lagi. Dan belum pernah dunia memberikan satu tantangan dan pergumulan yang begitu besar, begitu berat, begitu dalam, begitu dahsyat seperti yang sekarang ini di tengah-tengah pandemi ini. Tahun 2020 itu akan selalu tercatat dalam sejarah sebagai satu tahun yang mengerikan bagi banyak orang. Tapi saudara-saudara sekalian, saya justru mengajak saudara terkasih semuanya untuk menjadikan tahun 2020 sebagai tahun yang mencengangkan, tahun yang mengagumkan, bahkan tahun yang menguatkan. Tahun penyertaan Tuhan, tahun yang kalau diingat lagi nanti belakangan, kita akan jadikan tahun 2020 sebagai tahun yang adalah tahun penuh keberkatan Tuhan. Dan itu bisa terjadi, saudara-saudara terkasih. Dalam perjalanan hidup kita, juga ada hal terjadi yang tidak kita inginkan. Ada hal tertentu terjadi ya yang seperti umpama contoh barangkali ada kehilangan atau kerugian. Barangkali ada yang pernah alami yang namanya hilang uang. Ada yang hilang orang yang dikasihi atau hilang kesempatan atau hilang macam-macam. Semua orang bisa kehilangan banyak hal. Dalam perjalanan hidup kita juga ada kesalahan-kesalahan yang kita buat, yang sering kali kita sesali. Ya. Salah langkah, salah perhitungan, salah ambil keputusan, atau barangkali jatuh ke dalam godaan, jatuh dalam dosa. Tapi kita harus terus berjalan dan bertahan. Sekalipun ada tantangan, ada tekanan. Apalagi kalau saudara dan saya sebagai pengikut Kristus. Kita ini punya jauh lebih banyak alasan untuk tetap bertahan. Kenapa demikian? Karena kita punya Tuhan yang adalah seorang pemenang. Dan yang dia kalahkan itu bukan lawan yang ecek-ecek istilah kita. Yang dia kalahkan itu adalah sesuatu yang bagi manusia itu sangat amat mengerikan sekali. Setan dan maut. Begini kata firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya, perhatikan, oleh kematiannya, ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Yesus itu adalah seorang pemenang. Dia mengalahkan iblis, dia mengalahkan maut. Dua hal yang justru manusia paling takutkan. Dan saudara-saudara sekalian, kata 1 Korintus
pasal 15. Kita umatnya itu lebih dari pemenang. Nah, jelas kita semua tahulah, seorang pemenang itu bukan tidak pernah alami masalah, bukan dia kebal pukulan, tapi dia pada akhirnya pasti akan menang dan dapat mahkota dan dapat medali. Nah, kita ikut Tuhan yang demikian, saudara-saudara sekalian, yang sudah mengalahkan iblis dan maut. Maka kita punya alasan yang kuat sekali untuk kita tetap maju, tetap bergerak, dan kemudian akan sampai kepada garis finish kita dengan sangat amat cemerlang. Nah, perjalanan kehidupan kita di dunia ini bukanlah perjalanan satu malam, tapi perjalanan yang panjangnya itu berpuluh-puluh tahun. Dalam perjalanan demikian, yang dibutuhkan itu bukan sekedar orang itu cepat. Kalau gambarannya, kalau lomba lari, bukan yang menjadi dipentingkan bukan berapa cepat kita berlari, tetapi berapa daya tahannya kita ketika berlari. Jadi ketekunan dan daya tahan itu yang menjadi penting. Nah, apa yang harus orang miliki supaya dia bisa tiba di garis finish dengan cemerlang? Saudara pasti pernah ke museum. Namanya museum. Museum itu isinya apa sih? Museum itu kan tempat pamer sebenarnya. Museum itu kan tempat untuk memajang benda-benda, peninggalan-peninggalan yang dianggap punya suatu nilai tertentu untuk dipamerkan atau untuk dilihat orang. Ya. Nah, ada satu museum yang cukup populer di dunia ini. Dia pertama-tama ada di daerah Michigan, kemudian dibuka satu di Swedia, dan sekarang itu dibawa keliling dunia. Jadi isi museumnya itu dibawa dari satu negara ke negara lain untuk dipamerkan di berbagai tempat, ya. Yang dipamerkan di sini adalah otomatis barang yang punya nilai tinggi. Yaitu apa? Yaitu produk-produk yang gagal. Jadi yang dipamerkan ini adalah rangkaian-rangkaian kegagalan. Produk gagal, ide gagal. Ya. Nama museumnya adalah The Museum of Failure, museum kegagalan. Nah, kenapa produk gagal dianggap berharga untuk dipamerkan? Karena produk-produk gagal seperti begini itu bisa memberikan pelajaran-pelajaran penting kepada orang lain supaya jangan sampai gagal lagi atau ikut gagal. Nah, saya ketika baca berita ini menyadari bahwa museum ini meniru ide dari Alkitab, dari Rasul Paulus di 1 Korintus pasal yang ke-10. Coba kita baca ya, 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang kita baca adalah dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 2 Korintus 10, ayat 1 sampai 11. Mari kita mulai ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ayat 3. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. 4. Dan mereka semua makan minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka semua minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Lalu sekarang ayat 6-11 pembahasan kita. Perhatikan ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ayat 9,
Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Lalu ayat 11, dia ulang lagi isi ayat 6. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Peringatan buat semua orang yang hidup di akhir zaman. Nah, jadi Alkitab itu mengajar kita untuk belajar dari kegagalan dan kesalahan orang lain. Dalam hal ini adalah mereka yang ada diceritakan di Alkitab, ya. Jadi kegagalan itu bukanlah barang tabu dalam kekristenan. Tokoh-tokoh Alkitab bukanlah orang-orang super tanpa kesalahan. Mereka semua adalah orang-orang yang juga jatuh bangun dalam perjalanan kehidupan mereka. Mereka berbuat salah, mereka berbuat dosa, tapi mereka kemudian bangun dan jalan terus. Nah, bahkan kegagalan dan kesalahan para tokoh Alkitab ini, itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran supaya kita bisa menghindari kesalahan yang mereka perbuat. Nah, dalam semangat itulah Paulus itu menulis ayat-ayat di 1 Korintus 10 itu. Oke? Perhatikan ya, saya mau ulang ayat 6 dan 11. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Jadi rupanya itu sengaja memang dipilih dan dicatat supaya itu jadi peringatan buat kita sekalian. Maka baiklah kita dengarkan peringatan dari firman Tuhan ini. Perjalanan kita mengiring Tuhan sebagai orang Kristen itu digambarkan seperti perjalanan umat Israel meninggalkan Mesir kemudian masuk ke Kanaan. Jadi Mesir itu adalah gambaran hidup lama kita, Kanaan itu adalah gambaran sorga. Kita lakukan perjalanan tersebut. Nah, perhatikan Israel. Paulus itu meminta kita menjadikan perjalanan Israel, terutama tantangan yang mereka hadapi itu sebagai pelajaran buat kita, supaya kita nggak jatuh kepada hal yang sama. Ya. Sebab kita tahu begini, ketika keluar dari Mesir, jumlah yang keluar itu adalah 2,5 juta orang. Berapa yang berhasil masuk? 2 orang. Sisanya gagal untuk masuk. Jadi karena itu ini pelajaran besar sekali, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, dalam perjalanan Israel ini, mereka itu menghadapi berbagai tantangan. Ya. Baik dari alam, padang gurun, baik dari musuh yang berperang dengan mereka, tapi terutama dari diri mereka sendiri. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita ini menghadapi berbagai tantangan dari musuh kita, yaitu iblis, setan, kemudian dari dunia ini, dan juga dari diri kita sendiri. Ya. Kalau saudara-saudara melihat, perhatikan tadi, waktu saya baca tadi, saudara akan melihat kita ini diminta mewaspadai 5 hal yang dialami oleh Israel, jangan sampai kita mengalami. Nah, kalau saudara perhatikan daftar 5 itu, saudara menemukan bahwa ternyata yang paling banyak itu adalah tantangan dari dalam, bukan tantangan dari luar. Maksudnya adalah bahwa seringkali musuh terbesar kita bukan ada di luar sana. Musuh terbesar kita seringkali itu ada di sini. Di dalam diri kita, saudara-saudara sekalian. Ya, itu yang perlu kita perhatikan dan waspadai. Nah, saudara mesti ingat bahwa surat ini ditulis kepada jemaat di Korintus. Konteks ini penting. Karena Korintus adalah kota pelabuhan yang kaya. Kota besar. Ya. Selain kota yang kaya, budayanya tinggi, tapi juga penuh dengan godaan. Penuh dengan dosa, penuh dengan berbagai-bagai kejahatan. Jadi tidak ada bedanya dengan kota-kota besar di dunia pada zaman ini. Dan sekali lagi peringatan ini diberikan buat kita-kita yang hidup pada akhir
zaman. Mari kita lihat daftar Rasul Paulus. Ada 5 hal yang perlu kita waspadai dalam perjalanan hidup kita. Nomor 1, ayat yang ke-6. Jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Nah, saudara perhatikan, ini ditaruh di urutan pertama. Ditaruh di urutan pertama karena ini yang paling mendasar. Ya. Nah, apa yang diinginkan oleh Israel di padang gurun sebenarnya? Kalau saudara baca Bilangan 11, ayat yang keempat sampai ayat 6, Bilangan 11, ayat 4 sampai 6. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka, bangsa pilihan Tuhan. Di tengah-tengahnya ada bajingan juga tuh. Ya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan hawa nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Mereka minta daging. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Semua bumbu-bumbu yang bikin makanan jadi enak. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Jadi mereka komplain. Kenapa? Cuma makan mana, nggak ada yang lain, kita minta daging. Nah, ketika daging yang mereka minta itu akhirnya datang dalam bentuk burung puyuh, saudara-saudara bisa baca apa yang terjadi. Bahwa ribuan orang mati pada waktu itu. Kenapa? Karena saking rakusnya mereka. Jadi itu burung itu lagi terbang, mereka langsung ambil saking rakusnya. Itu langsung dimakan dalam keadaan hidup-hidup. Sehingga ribuan orang mati ya karena hal tersebut. Nah, saudara perhatikan soal keinginan di dalam daftar 10 perintah Allah itu di Keluaran pasal yang ke-20. Oke, saudara-saudara kita akan lihat nomor bontot, nomor 10. Ya, 10 perintah Allah, nomor 10, ayat 17. Keluaran 20, ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, otomatis suaminya juga ya termasuk di situ. Atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, yaitu hartanya ya. Atau apapun yang dipunyai sesamamu. Perintah ini jelas, tapi bisa dibuat ruwet juga tuh. Pak, saya kemarin lewat rumah tetangga. Aduh, bagus banget, Pak. Saya pengen punya rumah kayak gitu. Masa nggak boleh? Iya, boleh aja sih. Tapi saudara perhatikan, 2 hal. Nomor 1, cara memenuhi keinginan itu. Perhatikan begini. Tersirat dalam ayat ini atau perintah ini adalah bahwa untuk mencapai keinginan saya ini, saya mesti bikin rugi orang lain. Saya mesti merugikan orang. Maksudnya apa? Maksudnya begini dulu. Kan contohnya disebut tadi adalah jangan mengingini istri sesamamu. Artinya kalau saya ingin dapatkan istri sama saya, kan paling tidak dia mesti cerai dulu. Rumah tangganya harus hancur dulu. Atau kalau enggak, dia mesti berbuat dosa, berselingkuh. Atau suaminya harus mati dulu. Ini kan dapat sesuatu yang saya inginkan. Tapi orang lain itu dirugikan. Rumah tangganya hancur, keluarganya itu rusak. Oke? Ini yang menjadi masalah. Oke? Bahwa tindakan kita dalam mewujudkan keinginan kita itu jangan sampai merugikan orang lain. Ya. Ini ada contoh di Alkitab. Raja Israel namanya Ahab. Namanya raja, punya istana kan. Nah katanya di sebelahnya istana Ahab itu ada orang punya kebun sayur. Yang punya kebun namanya Nabot. Lalu kemudian Ahab itu di awal baik-baik. Dia bilang sama Nabot, Pot, jual loh itu kebunmu. Ya. Tapi Nabot bilang nggak boleh. Ya. Itu adalah tanah pusaka, jadi saya nggak jual. Nah, saudara tahu apa yang dilakukan oleh istrinya
Raja Ahab, namanya Isabel. Dia bunuh Nabot. Dan kemudian dia rampas kebun sayur itu. Jadi cara mendapatkan keinginan itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah begini. Saudara dan saya juga ketika lihat sesuatu yang bagus, mesti juga punya yang namanya rasa cukup. Jangan jadi serakah. Istri cukup 1. Tapi Pak, rumah boleh dong lebih dari 1. Nah, iya dong, tentu ada orang diberkati oleh Tuhan, berlebih, dan kemudian membeli rumah itu bukan untuk apa-apa, tapi karena ini dalam rangka melipat gandakan berkat Tuhan dalam hidup kita. Itu sebagai suatu bentuk investasi, pertanggung jawab saya atas talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Itu boleh, saudara-saudara sekalian, ya. Nah, tapi yang harus diwaspadai adalah kalau kita bukan lagi memiliki harta, tapi harta memiliki kita. Ya, kita jadi terikat dengan harta kita itu. Ya, jadi toh saudara juga mesti ingat ya, tiap malam kita hanya bisa menginap di 1 rumah. Kalau dalam 1 malam, saudara itu bisa tidur di 4 rumah, itu namanya insomnia. Nggak bisa tidur, jadi pindah ke rumah yang satunya lagi. Kalau enggak, namanya paranoia, hidup dalam ketakutan. Saudara-saudara sekalian, begini, adalah penting untuk kita mewaspadai keinginan kita. Nah, sekali lagi, tidak semua keinginan itu jahat. Enggak. Kata Rasul Paulus, inginkanlah karunia Roh Kudus. Atau mungkin semua kita ingin supaya seluruh sisi rumah kita itu selamat dan bertobat. Itu keinginan yang baik dan oke. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah keinginan-keinginan yang sifatnya itu adalah untuk kepentingan kita, kesenangan kita, kenikmatan kita. Ya. Nah, Paulus mencatat di Korintus tadi itu, keinginan yang jahat. Nah, apa yang dimaksud dengan jahat? Jahat itu nggak selalu berarti kita pengen supaya orang cepat-cepat keserempet sama COVID gitu ya. Atau kalau bisa tiap kali dia keluar rumah jatuh ke got terus, kayak seperti itu. Oke? Ya. Jahat itu artinya tidak bagus. Tidak bagus buat siapa? Buat yang punya keinginan. Jadi kita ini kadang-kadang tidak sadar yang kita inginkan itu sebenarnya tidak bagus buat kita. Dan ini sifatnya jangka panjang. Maksud saya begini. Ada hal tertentu yang kita minta yang sekarang kelihatan baik. Jangka panjang nanti baru akan ketahuan bahwa dia itu tidak baik. Itu yang patut kita waspadai, saudara-saudara sekalian. Ya. Keinginan akan hal jahat adalah keinginan akan hal yang bersifat kedagingan dan duniawi. Sifatnya jangka pendek. Seringkali pemenuhan keinginan yang sekarang harus terjadi. Ya. Nah, gara-gara keinginan sudah banyak tokoh Alkitab yang jatuh. Umpama contoh. Hawa itu jatuh karena apa? Keinginan. Melihat dan menginginkan. Lalu kemudian Simpson. Jatuh karena apa? Keinginan. Raja Daud jatuh dalam dosa karena apa? Keinginan. Jadi kita mesti waspadai mata kita. Karena seringkali itu keinginan muncul dari mana? Dari mata kita. Nah, daftar orang-orang jatuh itu bisa kita perpanjang sampai saat ini. Hamba-hamba Tuhan yang jatuh bukan saja dalam soal lawan jenis atau sesama jenis. Tapi juga jatuh dalam soal kekuasaan dan dalam soal harta. Saudara perlu tahu bahwa ada hamba Tuhan yang sudah jatuh dan ketahuan jatuh. Tapi ada juga banyak hamba Tuhan yang sudah jatuh dan gak kelihatan jatuh. Maksudnya sudah jatuh di mata Tuhan tapi belum jatuh di mata manusia. Hanya tunggu waktunya saja. Nah, kita nggak lihat kemana-mana, saudara-saudara sekalian. Kita nggak lihat keluar sana dan mengecam orang lain. Kita pengen lihat ke dalam ke sini, melihat diri kita, dan kemudian kita waspada dengan diri kita. Bukan kita itu melihat ke orang lain, dan kemudian kita bilang, saya sih nggak separah dia. Enggak, saudara-saudara sekalian. Kita perlu waspada, jaga diri kita. Jadi waspadai apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Itu nomor 1. Nomor 2,
Nomor 2, kita mesti hati-hati jangan menjadi penyembah berhala. Ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Nah, Israel itu tidak puas dengan Tuhan yang nggak kelihatan. Mereka mau punya sembahan yang harus terlihat wujudnya itu. Karena ya, saudara-saudara sekalian, kurang mantap lah kalau kita berdoa kepada satu pribadi yang nggak kelihatan daripada yang ada wujudnya. Itu manusiawi. Nah, jadi maka mereka membuat satu lembu emas untuk disembah. Dan mereka bilang ini adalah Allah yang membawa kita keluar dari Mesir. Tapi wujudnya itu berupa satu anak lembu emas. Nah, itu yang orang bilang berhala. Berhala itu kalau sudah perhatikan selalu menyenangkan kedagingan kita. Karena tadi kata Paulus adalah, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, bangunlah mereka dan bersukaria. Berhala itu selalu bicara memenuhi keinginan daripada daging kita. Tapi berhala itu sudah tidak selalu berwujud patung yang disembah. Berhala itu bisa saja sekarang wujudnya itu adalah suamimu atau istrimu atau anakmu. Bisa saja berhala itu adalah orang tuamu. Berhala itu bisa berupa pendeta idolamu itu. Berhala itu bisa berupa bosmu di kantor itu. Berhala itu adalah andalan. Ada apa-apa, tenang ya, kita punya andalan. Ada apa-apa, tenang, kita punya koneksi. Saudara sekalian, berhala apa yang paling kuat dan paling besar? Duit. Nah, kita mesti mengakui, saudara-saudara sekalian, bahwa zaman sekarang ini, secara umum, kita ini perlu uang dalam hidup kita. Ya. Sekalipun saudara kan tahu, saya pernah cerita tentang orang-orang yang memutuskan hidup tanpa uang tunai. Ya. Jadi, hidup ini kita bisa katakanlah secara umum, kita ini perlu uang. Ya. Nah, ini perlu kita pahami hal ini. Okay. Ya. Nah, tapi Tuhan Yesus kasih kita peringatan bahwa kita tidak bisa menyembah Allah dan Mammon sekaligus. Mammon itu adalah dewa uang. Ya. Salah satunya harus menyingkir. Nah, pada zaman sekarang ini, saudara bisa melihat betapa besarnya kekuasaan daripada yang namanya uang itu. Terutama dalam masa-masa pandemi demikian. Uang itu bisa memberikan kelegaan. Uang itu bisa membawa ketenangan. Uang itu bisa menawarkan pertolongan buat kita sekalian. Uang itu punya kekuasaan dan manfaat yang besar sekali. Itu sebabnya dia itu berbahaya dan perlu diperhatikan, diwaspadai, karena dengan gampang dia bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Dan ketika Mammon itu, uang itu sudah bertata dalam hati kita, Tuhan sudah tidak ada di hatimu. Dia sudah pergi. Jadi waspadai ini. Nah, jelas sekali bahwa Alkitab itu tidak punya masalah dengan orang kaya. Saya ulang. Jelas sekali bahwa Alkitab itu tidak punya masalah dengan orang kaya. Alkitab punya masalah hanya dengan orang kaya yang tidak pernah peduli dengan sesamanya. Seperti orang kaya yang di Lukas pasal 16. Alkitab itu punya masalah hanya dengan orang kaya yang mengandalkan hartanya dan terikat dengan hartanya. Seperti anak muda di Lukas pasal 18. Alkitab itu punya masalah hanya dengan orang kaya yang dapatkan kekayaannya dengan cara menipu, memeras, dan merampas. Seperti Zakius di Lukas 19. Bahkan Alkitab kalau saudara perhatikan, itu mengatakan bahwa orang yang diberkati Tuhan, itu boleh menikmati kekayaannya. Saudara nggak percaya? Mari kita baca 1 Timotius, pasal yang ke-6, ayat yang ke-17. 1 Timotius 6, ayat yang ke-17 sampai 19. 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati.
Jadi bolehkah seorang menikmati berkat dalam hidupnya? Ya boleh, saudara-saudara sekalian. Ini jelas sekali ayatnya. Hanya saja ada tambahan 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ya. Ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya, di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ya. Jadi, saudara-saudara sekalian, hati-hati dengan berhala. Nomor 3, janganlah melakukan percabulan. Ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Satu hari loh, 23.000 orang mati. Nah, zaman sekarang menurut saya tidak ada tantangan yang lebih besar bagi orang Kristen selain upaya kita untuk hidup kudus. Godaan ada di mana-mana. Bahkan ada di satu alat yang selalu kita bawa kemana-mana, yang namanya handphone. Ya. Dulu untuk mencari godaan dan kesempatan, kita mesti keluar rumah. Lalu muncullah internet. Nggak usah keluar rumah, saudara sekalian. Tapi sekarang ini, kemanapun kita berada, dalam rumah, di luar rumah. Sampai di restoran, sampai di gereja. Dari kamar tidur sampai kamar mandi. Handphone selalu melekat di badan kita. Dan godaan percabulan itu ada di situ. Saudara perhatikan tadi saya tekankan, bahwa memang keinginan itu ada di daftar nomor 1 dari list itu. Tapi di sini disebut dengan jelas, korbannya itu 23.000 orang mati dalam satu hari. Supaya kita sadar, percabulan itu mematikan. Dia mematikan potensi, dia mematikan kerohanian, dia mematikan doa kita, dia mematikan cinta kita, dia membawa kematian banyak sekali. Yang satu ini perlu diperangi. Dan diperangi dengan sungguh-sungguh, nggak setengah hati. Yang satu ini perlu dilawan. Karena kalau nggak dilawan, dia nggak pergi. Apalagi buat saudara yang pernah jatuh di situ. Pertempurannya lebih berat lagi. Nah, Alkitab itu berikan kepada kita satu jalan keluar. Jauhkan dirimu. Coba kita baca ya. 2 Timotius. Pasal yang kedua, ayat 20 sampai 22. 2 Timotius pasal 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jadi ada macam-macam alat di dalam rumah Tuhan. Alat yang Tuhan pakai. Ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, jika seorang hidup suci, hidup kudus, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang baik untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dipakai Tuhan ketika menyucikan diri. Ayat 22. Sebab itu, ini caranya menyucikan diri. Jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jauhkan dirimu dari nafsu orang muda. Bagaimana caranya menjauhi nafsu? Jauhi tempat tertentu, jauhi situasi tertentu, jauhi aplikasi tertentu, jauhi situs tertentu, jauhi kelompok tertentu, jauhi hubungan tertentu yang kita tahu bisa membawa kita kepada bahaya percabulan. Ya. Hati-hati. Nomor 4.
Janganlah kita mencobai Tuhan. Ayat 9 ya. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Apa yang namanya mencobai Tuhan? Karena ada bicara soal di pagut ular, mari kita baca ya. Bilangan pasal yang ke-21 ayat 5 dan 6. Bilangan 21 ayat 5 dan 6. Ayat 4, 5 dan 6. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Mereka mencoba berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan ada makanan hambar ini. Kami telah muak. Bayangkan ya. Dibawa keluar dari perbudakan. Nah, on the way ke tanah yang berimpah susu dan madu. Mereka bilang sudah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Mencobai Tuhan bukanlah berusaha membuat Tuhan jatuh dalam dosa, karena itu nggak mungkin. Tapi mencobai Tuhan adalah tidak percaya sekalipun sudah dikasih bukti. Masih minta tambah lagi tuh. Mencobai Tuhan adalah memaksa Tuhan lakukan hal tertentu yang menguntungkan kita. Tapi sebenarnya nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mencobai Tuhan adalah tidak tahu berterima kasih, padahal sudah sangat banyak dikasih dan diberkati. Mencobai Tuhan adalah mengetes kesabaran Tuhan. Mencobai Tuhan adalah ketika kita meremehkan perintahnya dan peringatannya. Dan kita bilang, Tuhan, biasa itu, ya. Ngancem aja itu, ya. Jangan terlalu diperhatiin lah. Nanti kita minta ampun aja, dia udah oke kok. Saudara-saudara sekalian, ini seperti anak kecil yang menguji kesabaran orang tuanya. Coba saudara perhatikan ya, video berikut ya. Oro Rafa, astaga, ngana ini dia, coba di atas, supaya mendapat cepat Jo, di atas, coba Jo, supaya buku di atas, mana di atas, Pak Jo. Coba, hafal kok Rafa setengah mati. Mama mau bikin video, mau kirim Pak Ibu Teli. Mama mau kirim Pak Ibu Teli, ini belajar online. Ibu Teli jahat, Ibu Teli. Kita nih tahu, jahatnya enggak jahat, kita nih tahu. Nggak tahu, jahat, mana bilang. Maksudnya sudah coba Bapak tanya ibu jahat. Mama ini kurang jahat, Rafa. Mama ini kurang jahat. Coba lihat Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Puru kasih Allah. Lihat itu kita bisa jadi panjang, Rafa. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Coba. Satu yang ketuhanan, ketuhanan. Lihat di sini. Kita harus jadi bodoh silih begini, Rafa. Waktu saya nonton video ini sambil ngekek-ngekek, pikiran pertama yang muncul adalah begini. Untung Tuhan tidak seperti ibu ini. Untung Tuhan nggak seperti ibu ini. Ya. Coba sekarang pikir baik-baik ya. Pernah nggak kita bikin Tuhan, mencobai Tuhan, sampai Tuhan tuh sebel banget, sehingga terpaksa nyubit dan pakai ganggang sapu. Nah, saudara sekalian, tapi kita jangan sampai salah mengira juga ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah menghajar kita. Ibrani itu kasih kita peringatan demikian. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Hai anakku, Ibrani 12 ayat yang ke-5. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak.
Jadi karena Tuhan mengasihi kita, maka dia itu katanya menghajar kita. Tapi kan lebih baik nggak usah pakai dihajar dulu kan? Daripada mesti dihajar-hajar dulu. Untuk kemudian kita sadar dan berubah. Terakhir, saudara-saudara sekalian, terakhir. Janganlah bersungut-sungut. Ayat yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini salah satu hal yang terus-menerus muncul, seperti satu tema yang berulang terus-menerus. Kalau saudara baca Israel dari Mesir ke Kanaan, satu hal yang terus-menerus berulang adalah yang namanya protes dan komplain, keluh kesah mereka. Itu terus-menerus muncul. Bilangan 14, ayat 26. Bilangan 14, ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ayat 27. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah aku dengar. Jadi komplain itu ternyata didengar oleh Tuhan. Ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Kita ngomong apa? Tuhan lakukan kepada kita. Ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bersungut-sungut adalah tanda orang yang tidak tahu terima kasih. Di padang gurun enak enggak? Enggak enak, enggak mungkin enak. Padang gurun tuh enggak ada enaknya. Mesir lebih enak? Iya jelas. Makanan lebih enak? Iya jelas. Air berlimpah, cuacanya enggak panas-panas seperti demikian. Jelas semuanya enak. Nah, orang yang punya pikiran yang pendek, wawasan yang sempit, itu akan melihat ke yang ada sekarang, yang serba kurang, dan protes. Nah, alangkah banyaknya hal-hal dalam hidup ini yang bisa kita jadikan alasan untuk protes, untuk mengeluh, untuk bersungut-sungut. Banyak sekali, saudara sekalian. Ya. Dunia ini banyak hal yang salah. Wah, dulu kita mah enak, gampang, ya. Jangan kata minum, kita ini berenang aja, nyebur aja dari depan rumah tuh, masuk sungai Nil, enak tuh, ya. Sekarang ya Tuhan, minum aja susah, ketemu air itu sebulan, cuman sekali. Zaman sekarang orang mengeluh, saudara sekalian, wah sebelum COVID enak banget, mau keluar kemana mah tinggal jalan aja, enak sekarang. Oh Tuhan, kenapa hidup jadi begini Tuhan? Demikianlah kita mulai mengeluh, saudara sekalian. Ya, dulu ketemu orang senang-senang, sekarang ketemu orang parno. Ya, cipika-cipika. Wah, itu sudah ketinggalan. Maaf. Peluk-pelukan kalau ketemu, I'm sorry. Ya, kita pasang jarak. Hidup nggak enak, nggak enak. Tapi orang yang melihat jangka panjang nggak akan terlalu gampang jatuh ke dalam protes yang kayak seperti ini. Ya. Karena mereka bisa melihat di ujung sana itu ada sesuatu keindahan menunggu kita. Jadi sekarang ada susah, sabar sedikit. Jadi orang harus sabar. Saudara sekalian, masalah dengan bersungut-sungut itu ada 3. Nomor 1, gampang terjadi. Ya. Kadang nggak pakai mikir, otomatis langsung keluar omelannya itu. Ya. Jadi orang sering anggapnya biasa. Nomor 2, bukan saja gampang terjadi, gampang menular. Yang jadi teman bicara kita tuh, begitu dengar kita ngomel, komplain, langsung keluar komplainnya. Bahkan lebih serem daripada punya kita. Kita bilang gini, aduh, saya kemarin ya macet 3 jam, nggak gerak-gerak. Teman kita bilang, wow, saya lebih lagi. Saya macetnya 3 tahun nggak gerak-gerak. Macet 3 tahun kok nggak masuk koran? Nggak, gue macet di sekolah. 3 tahun nggak naik kelas. Nah, saudara-saudara sekalian, demikianlah orang jadi gampang sekali ikut mengeluh. Tapi ada yang ketiga yang paling bahaya. Bersungut-sungut, ngomel. Itu bikin jengkel Tuhan. Ya. Dia sudah berkati kita banyak sekali.
Rasanya saya pikir, ya kalau saya jadi Tuhan, gimana sih ini orang? Dikasih cukup banyak, komplain melulu, protes melulu, atau terima kasih. Jadi saudara-saudara sekalian, marilah kita jalani hidup kita dengan suatu ucapan syukur yang keluar dari hati kita. Dengan suatu kesadaran bahwa kita ini, istilah orang zaman sekarang ini OTW. Kita on the way. Kita lagi tengah jalan, sekarang dalam hidup ini ada berbagai banyak hal terjadi yang tidak kita inginkan. Tapi kita dalam Tuhan harus terus-menerus kuat, harus terus-menerus jalan, harus terus-menerus maju. Saya tahu saudara sekalian, lockdown kita ini, PSBB kita ini berlangsung lama sekali. Sudah lebih dari setengah tahun. Saya tahu ada saudara yang terganggu dengan situasi ini. Terganggu secara keuangan. Terganggu secara mental. Tapi bahkan mungkin terganggu secara kesehatan. Banyak orang yang harusnya ke dokter nggak berani. Mungkin sakitnya itu sakit gigi lah, mungkin sakit yang lain, sakit kulit, dan nggak berani ke dokter. Jadi situasi kita ini rasanya makin hari kok semakin berat. Saya sadar, saya tahu sekali saudara sekalian, situasi ini berat sekali. Saya tahu beberapa kita dalam posisi seperti terpenjara dan terkepung. Tapi saya ingin ajak saudara-saudara semua pada hari ini untuk kita boleh menyadari bahwa dalam situasi ini saudara-saudara sekalian, semua kita mesti kuat. Kenapa? Karena panglima kita, Tuhan Yesus, adalah seorang pemenang. Dia, saudara sekalian, memberikan kemenangan kepada saudara dan kepada saya. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Jadi mari kita hidup, mari kita bertindak sebagai orang-orang yang adalah lebih dari pemenang. Seorang yang punya Tuhan yang adalah pemenang. Seorang punya panglima, pemimpin yang adalah pemenang. Mari kita jangan lembek. Mari kita jangan lemah. Mari kita bangkit berdiri saudara sekalian. Dan kita nyatakan diri kita sebagai orang yang menang. Hadapi tekanan, justru kita tambah kuat. Hadapi tantangan, kita bahkan terus maju. Hadapi berbagai persoalan, kita akan kalahkan semua itu. Bersama dengan Tuhan saudara sekalian, kita akan jadi kuat. Jadi jamin, Tuhan jamin berikan kepada kita bukan hidup tanpa masalah. Yang dia jamin adalah ketika ada masalah, kita akan berkemenangan. Asal kita jangan cengeng, asal kita jangan sampai kemudian mengatakan kita adalah korban, kita banyak mengeluh. Tapi begitu kita, saudara sekalian, menyadari bahwa Tuhan beserta kita, maka jalani hidup ini, saudara sekalian, waspadai apa kata firman Tuhan, dan kita hidup dalam ucapan syukur, maka kita akan menjadi lebih dari pemenang. Izinkan saya berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara yang mengalami beban berat. Saudara yang merasa, kok ini berat sekali, hampir tidak kuat untuk maju lagi. Saudara yang alami tekanan begitu berat, alami beban demikian berat, rasa tidak kuat jalan lagi. Izinkan saya berdoa untuk saudara ya. Saya akan mohon kepada Tuhan Yesus untuk ulurkan tangannya dan menjamah saudara. Saudara akan terima kekuatan dari Tuhan. Ia akan mengubahkan situasimu, akan mengubahkan keadaanmu, sehingga saudara akan kuat hadapi semua tekanan ini. Tekanannya mungkin gak akan hilang, tapi saudara akan kuat hadapi semua ini. Jikalau saudara-saudara sungguh rindu dapat kekuatan dari Tuhan, saja kita semua bangkit diri, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tahu persis siapa kami yang perlu kekuatan. Tuhan tahu persis pergumulan kami. Tuhan tahu persis kami ada di mana. Hamba-Mu tidak tahu Tuhan apa yang terjadi atas umat. Tapi dari sorga, Tuhan Yesus Engkau tahu. Dan Engkau sanggup pada hari ini menyatakan jamahan atas saudara-saudari ini. Dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan kekuatan-Mu atas kami yang rasanya melangkah satu langkah lagi sudah nggak kuat. Untuk kami yang rasa terseok-seok, untuk kami yang rasanya tidak lagi berjalan tapi sudah merangkak saja, Tuhan berikan kekuatan supaya kami bisa bangkit untuk berdiri. Tidak hanya berdiri, untuk kami bisa jalan. Tidak hanya jalan, bahkan kami akan berlari. Dan tidak hanya berlari, bahkan kami akan terbang. Tuhan Yesus, kami tahu kekuatan itu ada dalam Tuhan.
Kekuatan itu tersedia bagi kami. Sekarang Tuhan, nyatakan kekuatan-Mu, sehingga kami yang terpuruk bisa bangkit berdiri, berjalan, berlari, dan terbang bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan dari Tuhan buat kami semua. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara terkasih, mari kita sekarang akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang saudara untuk sama-sama persiapkan diri kita ya. Saudara terkasih, mari kita siapkan roti. Kalau saudara terima yang dari gereja ini, saudara bisa buka yang bagian rotinya, saudara-saudara sekalian ya. Bagian rotinya dibuka dulu. Lalu kemudian siapkan roti saudara semua masing-masing. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dalam meja perjamuan ini. Suatu kehormatan besar untuk kita hari ini terima perjamuan ini. Karena ada berkat besar menanti setiap orang yang terima perjamuan kudus. Saudara pegang roti di tanganmu dan dengarkan kata-kata dari firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu Tuhan, yang dipecah-pecahkan bagi kami, yang kami terima dan makan pada hari ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur dan iman percaya dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama. Saudara, sekarang mari kita angkat minuman kita, anggur kita. Dengarkan kata-kata dari firman Tuhan ini. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Jadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cawan perjanjian baru ini Tuhan, yang dimeteraikan oleh darahmu yang suci, yang berharga, yang tercurah buat kami semua di Kalvari. Kami terima dan minum dengan penuh ucapan syukur dan iman percaya dalam nama Yesus. Mari kita minum saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba memohonkan supaya semua janji-janji berkat Tuhan melalui perjamuan kudus boleh kami terima sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang teruslah Tuhan menyegarkan kami semua, menguatkan kami semua, menguduskan kami semua. Di hari-hari yang akan datang ini Tuhan, dalam sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan menguatkan kami, menjaga kami, dan memelihara kami. Hamba berdoa Tuhan, ada berkat Tuhan dilimpahkan cukup atas umat-Mu. Ada perlindungan Tuhan diberikan cukup bagi umat-Mu. Perlindungan dari segala sakit penyakit, dari segala kuman virus, dari segala bakteri yang jahat. Perlindungan dari segala serangan kuasa kegelapan. Perlindungan dari segala niat jahat manusia. Dicurahkanlah kiranya atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa kiranya berkat Tuhan menyertai kami. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan buat berhasil. Karena pertolongan Tuhan sangat amat nyata atas kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus-menerus mendoakan bangsa negara kami, memohonkan berkat Tuhan dilimpahkan atas Presiden kami, Joko Widodo, dengan para pembantu Presiden ya Tuhan. Kami memohonkan juga pertolongan Tuhan atas rakyat Indonesia, suatu berkat damai besar yang turun atas bangsa kami dinyatakan dari sorga. Terima kasih Tuhan, kami terus mendoakan tim medis yang ada di rumah sakit, para dokter, para juru rawat. Kiranya tangan Tuhan menyertai mereka dan melindungi mereka. Kiranya juga kesembuhan dinyatakan atas mereka yang lagi sakit ya Tuhan, baik di rumah sakit ataupun di rumah, yang sakit COVID ataupun sakit yang lain. Tuhan Yesus, kesembuhan itu ada, kami percaya, tersedia bagi kami, terutama bagi anak-anak Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh menjamah kami semua
satu persatu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk sekarang berkatilah Tuhan tim PW yang sudah bekerja keras. Berkati juga tim media Tuhan. Semua yang sudah berikan kontribusi mereka. Ibadah boleh berjalan seperti sekarang ini. Berkati teman-teman kami yang berulang tahun minggu yang sudah lalu. Anugerah Tuhan dilimpahkan atas kami sekalian juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya ini. Yang sekarang di ujung ibadah ini, turunkanlah berkat-Mu atas kami sekalian. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur